Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi dengan nomor NIM 220512041124 dari kelas TIC angkatan 2022. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamik beserta praktikum sesuai dengan skenario yang ada. Nah, dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Nah, routing dinamik ini mempelajari rute yang terbaik yang akan ditempuh untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Baiklah, langsung saja pada praktikum. Sebelum itu, untuk cara kerja RIP ini atau Routing Information Protocol adalah yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Dua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Tiga, jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Yang keempat, jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Kemudian rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Kemudian khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Nah, RIP Routing Informasi Protokol. RIP adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklarifikasikan sebagai Interior Wave Call atau IGP. Baiklah, menuju pada skenario. Nah, pada praktikum ini saya akan mencoba untuk merangkai seperti gambar 4.1 skema jaringan simulasi routing dinamik. Nah, untuk rangkaiannya ini sama persis seperti routing statik yang sebelumnya telah kami buat videonya. Satu, skenario. Dalam percobaan ini kita akan simulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP V2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, untuk langkah percobaannya kita harus men-setting terlebih dahulu mengenai gateway, terus IP address-nya. Nah, di sini saya telah men-setting untuk gateway-nya dan juga untuk ID address-nya dan lain sebagainya. Nah, settingannya sama persis dengan yaitu routing statik. Jadi terkait dengan base Ethernet-nya itu terhubung kemana, terus base Ethernet 1, kemudian serial, nah, itu sama persis dengan praktikum juga. Namun yang membuat beda pada settingan kali ini adalah di bagian routing. Kemarin di praktikum routing statik itu yang kita setting pada statiknya, tetapi di bagian praktikum kali ini kita setting untuk RIP-nya aja. Nah, setelah men-setting IP gateway router, kemudian IP address PC, kemudian netmask PC dan gateway PC-nya,
Maka untuk langkah yang kedua, yakni isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, untuk kita isi pada RIP-nya, network RIP-nya dengan angka ini. Nah, di sini untuk network address-nya adalah 12.0.0.0. Ini sebenarnya untuk networknya adalah 12.12.12.0. Namun ketika di add, maka nanti akan terkonversi seperti ini. Nah, untuk router 1. Nah, di sini saya telah mengisikannya untuk pada router 1 terhadap network RIP-nya. Jadi untuk routingnya adalah network 12 ini 12.12.12.0, kemudian 13.13 terhubung ke router 3, yakni 13.13.13.0 dan menuju ke PC 1 dan PC 2. Nah, kenapa kok di sini cuma ada satu? Ya, karena ketika ditambah mengenai network 192.168.1.0 dan ditambah juga 192.168.1.64, ternyata hasilnya sama, yakni 192.168.1.0. Setelah itu jangan lupa di hack. Kemudian langkah selanjutnya, ini untuk network routing RIP router 2 diisi dengan tabel seperti berikut. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 terhubung ke 3 ya. Nah, untuk yang pertama itu terhubung ke router 1, sehingga di sini diisi dengan network 12.12.12.0, kemudian terhubung dengan router 3 yang diisi dengan 23.23.23.0, kemudian add dan terhubung ke PC 3 dengan network 19.2 ini 192.168.1.128, sehingga ketika di add 128 nya berubah menjadi 0. Nah, kemudian router yang terakhir, yakni router yang ketiga, di sini terhubung ke 4 bagian. ke 4 bagian ya. Nah, RIP, dan pastikan untuk statiknya ini kosong, karena nanti akan berpengaruh juga ketika melakukan simulasi RP. Nah, untuk router ketiga ini terhubung ke router 1 melewati network 13.13.13.0, kemudian terhubung ke router 2 melalui network 23.23.23.0 dan terhubung ke server 1 melalui network 33.33.33.0 dan terhubung ke server 2 melalui network 43.43.43.0. Kemudian klik X. Selanjutnya, setelah selesai menambah network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut routingnya. Jadi kita tambahkan seperti ini. Oke, baiklah, kita isi perintah pada tab CLI. Coba kita cek pada router PT router yang ketiga. Di sini saya sebelumnya telah mengisi serta men-setting pada semua routernya. Nah, CLI.
Coba kita tambahkan seperti perintah yang ada pada modul. No auto samurai summary. Oke, kemudian enter, kemudian version 2. Lakukan juga pada router yang kedua dan juga ke satu. CLI, kemudian tambahkan no auto summary, enter, dan kemudian version 2 enter. Dan pada router 1 juga no is CLI no auto summary enter, dan Nova version 2 versi 2 enter. Nah, untuk langkah selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, kemudian global, lalu setting, dan save. Router 1 config, kemudian global, lalu setting, dan save. Lakukan hal yang sama untuk router yang kedua dan ketiga. Setting, save, dan router 3 config, setting, save. Untuk langkah selanjutnya, untuk merestart dan menload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau ALT+S. Jadi kita klik tombol ini, play control, untuk merestart dan menload seluruh konfigurasi device. Nah, di sini ada pertanyaan, configuration not in the setup configuration will lost. Mesti ditanyakan. Kita klik yes. Nah, kita tunggu beberapa sehingga yang segitiga merah ini menjadi hijau. Oke, kita skip. Nah, kita di waktu beberapa menit kemudian akhirnya menjadi hijau. Nah, untuk selanjutnya, untuk tahapan yang keenam, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Itu perintah show IP route, sehingga akan tampil hasil tabel routing seperti gambar ini. Mari kita coba. Router 1 CLI enter, kemudian show IP route, enter. Nah, ternyata di sini juga ada C, ada RIP. Nah, untuk C ini terhubung secara langsung, misalkan antara router 1 dengan router 2 serial 3 untuk kemudian antara router 1 dengan router 3, kemudian RIP tidak terhubung secara langsung, masih melewati via ini masih melewati
via 12 gitu, kemudian via 13 kemudian yang selanjutnya yakni ke ini. Jadi untuk R ini jadi masih melalui via, tapi untuk yang C ini terhubung secara langsung. Maka directly, kemudian fast target 1 direct, terhubung secara langsung dengan PC 2 gitu. Oke, lanjut untuk rute yang kedua, enter and kemudian IP route, enter di sini ada 4 1 2 ya, ada 3 yang C, dan untuk yang 4 2 3 4 ada 5. Jadi sama seperti modul yang ada. Kemudian untuk rute yang ketiga, enter and show. Enter. Ada 4 itu hubung secara langsung, yakni diantaranya ada yakni kemudian serial 3 untuk router terhubung ke router 2, dan serial 2 yang terhubung ke router 1. Kemudian fast ethernet 0 yaitu server 1, kemudian fast ethernet 1 yang terhubung ke server 2, dan secara RIP secara tidak langsung terhubung ke PC 3, kemudian PC 1 dan 2 yang melalui via 13 dan melalui via 2323. Untuk langkah selanjutnya, langkah selanjutnya kerjakan model ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter, evaluate IPv menjadi ICMP. Oke, kita coba hubungkan PC 1 ke semuanya dan kemudian PC 3 ke semuanya, lalu di PC 1 ke semuanya, PC 1 ke PC 2, kemudian PC 1 ke PC 1 ke PC 3, lalu PC 1 ke server 2, lalu PC 1 ke server 1. Dan kita edit apakah mampu dikembalikan kembali, apakah paket bisa dikembalikan ke PC 1 lagi. Wah, ternyata berhasil, successful. Delete, kemudian kirim pesan dari kirim paket dari PC 3 ke semua, PC 3 ke PC 2, PC 3 ke PC 1, kemudian PC 3 ke server 2, lalu PC 3 ke server 1. Dan mari kita run. Oke, skip, next. Kita singkat. Oke, ternyata berhasil dikembalikan lagi ke PC 3. Delete. Kemudian dari server 1 ke semuanya, server 2, server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, kemudian server 1 ke PC 3. Kita coba run. Oke, next.
next, dan berhasil dikembalikan lagi ke server 1. Delete. Nah, untuk selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penerusan routernya. Oke, real time, kemudian server PC 1 pada saat menggunakan ke PC 2 itu 92.168, kemudian 1 lalu 65. Apakah ternyata berhasil dari gateway kemudian ke PC 2, lalu hubungkan ke PC 3, trace, kemudian 192.168.19253 dan enter, dan ternyata hasilnya berhasil. Kemudian hubungkan ke server 1, trace, kemudian 33 kemudian 1 dan enter, kita berhasil. Lalu hubungkan ke server 2 juga, dari trace 43 dan kita hasilnya berhasil. Dan kita lakukan juga dari trace pada PC 3, desktop configuration, ya, trace 192.168.11 enter, kita berhasil. Dan router 2, kemudian router 2 ke router 1, router 1 ke PC 2, trace 192.168.1 dan 65. Nah, oke. Router 2, gateway router 2, kemudian router 1 lalu ke PC 2. Dan hubungkan ke server 1. Salah, trace 33.1 server 2, server 3, kemudian ke server 1, lalu trace 43 server 2, server 3, kemudian lalu ke server 2 dan ternyata berhasil. Dan kita coba dari trace pada server 1, kita hubungkan ke PC 1. Trace 192.168.1 dan 1 dan hubungkan juga ke PC 2 192.168.165. Statusnya lupa. Trace 192.168 kemudian 165 dan enter. Kemudian hubungkan ke PC 3 ini 192 trace 192.168
253 kemudian ke server 2 trash 43 1 dan enter, ternyata berhasil. Nah, untuk langkah selanjutnya yang ke-9, buat skenario jalur routing router 1 sampai router 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 sampai router 3. Misal interface serial router 3 arah router 1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Nah, sekarang kita coba nah, di sini saya telah mendisable pada router 3 yang terhubung ke router 1. Jadi yang pertamanya on, kita hilangkan centangnya. Kemudian pada router 1 pada serial 2, di sini kita juga hilangkan centangnya. Kemudian nah, lalu kita lakukan percobaan kirimkan paket dari PC 1 ke server 1 dan server 2, kemudian kirimkan paket dari server 1 PC 1 dan PC 2. Cukup itu, kita coba kirim paket 1, kemudian sini ke sini, oke, run, kemudian next. Oh, ternyata masih IP request. Dulu dari sini server 1, kemudian isi 1 ke server 2 dan terap, kemudian next. Ternyata paket berhasil dikembalikan. Kemudian saya kirimkan dari server 1 ke PC 1, kemudian ke PC 2, run, next, skip, ternyata dikembalikan dari router 2 ke router 3. Nah, ini yang menjadi pembeda dari routing statik. Kalau routing statik, ketika salah satu kabel yang terhubung antara router ini terputus, maka harus dilatih kembali gitu. Karena gateway-nya juga harus disetting. Kalau routing dinamis ini tidak perlu di setting lagi, karena yang dipakai itu network pada routernya. Kalau routing dinamis itu gateway-nya yang lebih tinggi. Kita coba lagi. Successful dan delete. Sekarang kita coba untuk mentrace. Command prompt ini jangan lupa di retrain. Di sini saya telah men-tracing dari
PC 1 ke server. Nah, ternyata di sini masih melalui gateway pada router 1, kemudian 12.12.2 router 2, kemudian baru router 3, setelah router 3 baru server 1. Kemudian kita juga tracing. Tracer at 43 1. Ternyata ada yang typo. Trace 43 dan 1, enter. Ternyata di sini melalui router 1 ini gitu, router 1, kemudian router 2, router 3, lalu ke server. Pun juga kita trace pada server 1 from trace, kirim ke PC 1 192 168, kemudian 1 dan 1, enter. Dan juga kirim ke PC 2 19 trace 192 168 1 5. Nah, jadi untuk tracing dari server 1 ini pertama melalui gateway router 1, router 3, kemudian dari router 3 ke router 2, kemudian menuju ke router 1 router 1, kemudian ke PC 1. Nah, begitupun untuk rute pada PC server ke PC 2. Jadi masih muter gitu, karena di sini kabel di sini disable. Mungkin kurang lebih itu cukup. Sekian dari saya. Jika terdapat hal yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu faktor keterbatasan pengetahuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.